Selamat siang, saya Najla Kalda akan menemani Anda pada hari ini, Kamis 21 Februari 2021 selama 5 menit ke depan dalam Breaking News yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Presiden Joko Widodo telah menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Sinovac. Presiden Joko Widodo divaksin COVID-19 oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan, Profesor Dr. Abdul Muthalib, SPPD-Com. Sejumlah nama menteri, dokter, perwakilan dari berbagai profesi, tokoh agama, hingga influencer masuk dalam daftar penerima vaksin pertama dan mengikuti proses penyuntikan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 13 Januari 2021. Berikut daftar nama penerima vaksin pertama. Pertama, Joko Widodo. Yang kedua, ada Dr. Daeng M. Fakih sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, ada Dr. Haji Amisyah Tambunan sebagai Sekjen MUI atau Muhammadiyah. Yang keempat, ada Kiai Isoma PPNU. Dan yang kelima, ada Panglima TNI. Yang keenam, ada Kapolri. Dan yang ketujuh, ada Raffi Ahmad sebagai perwakilan anak muda. Lalu dilanjutkan sesi kedua, ada Budi G. Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, dan yang kedua ada Profesor Dr. Uni Fahri Syidi sebagai perwakilan dari PGRI, dan yang ketiga ada Ronald Tapilatus dari perwakilan PGI, dan yang keempat ada Agustinus Heri sebagai KWI, dan yang kelima ada Inyoman Suartanu sebagai perwakilan dari PHDI, dan yang ketujuh ada Partono Biku NM sebagai perwakilan dari Permabudi, dan yang ketujuh ada Peter Lesmana sebagai perwakilan dari Matakin. Dilanjutkan lagi oleh sesi ketiga, yang pertama ada Penny Kalukito sebagai perwakilan dari Kepala BPOM, dan yang kedua ada Rosan Perkasa sebagai perwakilan dari pengusaha, dan yang ketiga ada Ade Zubaidah sebagai perwakilan dari Sekjen Ikatan Bidan Indonesia. Dan yang keempat ada Nur Fauzah sebagai perawat, dan yang kelima ada Lucy Noviani sebagai apoteker. Selanjutnya ada Agustini Setioroni sebagai perwakilan dari buruh, dan yang terakhir ada Ibu Narti sebagai pedagang. Mereka yang telah hadir untuk divaksin diantaranya Ketua IDI Daeng Fakih, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Kalukito, dan artis Raffi Ahmad. Hingga saat ini, vaksinasi COVID-19 tampak lancar, dan beberapa orang yang telah disuntik vaksin Sinovac masih dalam tahap pemantauan untuk melihat apakah ada reaksi dari penyuntikan vaksin corona. Adapun untuk daftar kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, tahap awal meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, lalu disusul oleh TNI atau Polri, lalu aparat hukum, serta petugas pelayanan publik lainnya. Indonesia mulai memasuki tahap kedua program vaksinasi COVID-19 yang menyasar warga lanjut usia atau lansia di atas 60 tahun dan pekerja publik. Seperti diberitakan di Kompas, Senin 22 Februari 2021, vaksinasi ini ditargetkan menyasar lebih dari 38.000 orang yang diharapkan rampung divaksinasi pada Mei 2021. Sebelumnya, tahap kedua vaksinasi untuk menekan angka penularan yang penyebaran virus corona ini telah dimulai pada 17 Februari lalu yang menyasar para pedagang pasar di Tanah Abang, Jakarta. Selanjutnya pada vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini akan dilakukan secara bertahap di 7 provinsi di Jawa sampai Bali. Kendati demikian, sebelum vaksinasi dilakukan, para penerima vaksin COVID-19 ini perlu memperhatikan beberapa hal. Dalam keterangan tertulis melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan Muhammad Epid menjelaskan syarat penerima vaksin COVID-19 di Indonesia, yaitu
tidak mempunyai riwayat penyakit adalah syarat penting penerima vaksin virus corona Sinovac yang akan dilakukan dalam tahap kedua program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Penyakit lain yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pernah terinfeksi COVID-19. Yang kedua, mengalami gejala infeksi saluran pernafasan atau ISPA selama 7 hari terakhir. Dan yang selanjutnya sedang terapi aktif jangka panjang untuk penyakit kelainan darah. Dan yang selanjutnya gagal jantung atau memiliki penyakit jantung koroner. Dan yang selanjutnya memiliki penyakit autoimun seperti seismik, seperti lupus, Sjögren, vaskulitis, atau autoimun lainnya. Dan yang selanjutnya penyakit ginjal kronis. Yang selanjutnya memiliki reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis. Yang selanjutnya menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Yang selanjutnya penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. Dan yang terakhir penyakit kanker kelainan darah imunokompromis atau defisiensi imun penerima produk darah atau transfusi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Najla Khalda, pembawa acara Breaking News siang ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang.